materi yang kita angkat pada malam hari ini adalah kapan kesabaran itu dibutuhkan. Semuanya itu ada dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin, dan insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh beliau, dan nanti kami mohon kepada Ustaz untuk menyisihkan waktu beberapa menit untuk tanya jawab, karena sekian banyak dari kajian-kajian yang sudah berlangsung ini, para jemaah menghendaki ada tanya jawab. Oleh sebab itu kami mohon untuk diberikan waktu untuk tanya jawab, walaupun satu atau dua pertanyaan, yang penting bisa mewakili dari kehendak daripada jemaah. Oleh sebab itu para jemaah, mari kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini, yaitu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, kajian pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya waktu kami berikan kepada Al-Mukarram, kepada beliau, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita dihadirkan Allah kembali di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke masjid tersebut mudah-mudahan menjadi saksi sekaligus menjadi penggerak timbangan dalam kebaikan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas materi, mari kita tata ulang niat kita, hati kita, agar apa yang akan nanti kita bicarakan benar-benar kita bisa meresapi ilmu yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai ilmu terbuang sia-sia. Nasihat kita dengar tapi tidak bisa mengambil manfaat. Ini jangan sampai. Duduk 1 jam, 1 jam setengah ini sesuatu yang mahal, yang gak setiap orang bisa melaksanakan. Sekedar duduk. Ya, kalau duduk ini gak ada manfaat, ini kerugian yang sangat besar sekali bagi kita semuanya. Jemaah sekalian, ibu bapak yang berbahagia, menindaklanjuti materi kita bab sabar di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ini kita gabungkan dengan kitab Muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih. Ya, sebuah kitab yang sangat bagus, terutama bagi para pendidik, orang-orang yang punya kepentingan ngajar keluarganya, ngajar anaknya, mengajar lingkungannya. Ini sangat bermanfaat kitab ini. Di dalam kitab ini ditulis oleh Imam Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, niku nulis wonten 9 pilar. 9 pilar dan
Dan kita masuk bab sabar. Bab sabar itu bab ingkang paling enak dibahas. Jadi kalau dibahas bab sabar itu sekeco diberangkat. Di rumah ini enak sejuk, adem tenang ini. Tapi lorong yang dilakoni. Iya berat. Sabar itu amalan ibadah si paling ampun. Boten setiap ahli ibadah saged kagungan sifat sabar. Boten setiap orang sing duwe ilmu kagungan sifat sabar. Makanya dari yang sabar butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Oleh karena itu persoalan bab sabar sudah sering dibahas, keutamaannya, definisinya. Ya, tolong disimak, diperhatikan. Ya, definisinya dan sudah disepakati. Persoalannya kapan sabar itu diprakteknya? Pada saat kondisi yang bagaimana kita itu membutuhkan apa? Kesabaran. Kondisi sing koyo apa awake dhewe butuh sabar. Lah iki kadang-kadang kita bener ngertos. Nanti lagi ngoten ngaos pulang medal iki pengajian niku sama jamaah sing tukaran. Padahal materi ini bab kan si anak nih cara wong adat itu sekat ngebleng turun anggap pak satu tempat yang dibahas wis tukaran. Masalahnya apa? Parkir. Masalahnya apa? Parkir. Wayang metu sing demo ini gak metu sampai diberitakan, dikuabankan. Wakil sing demo sing kebutuhan ini nesu. Nah itulah saat kita itu membutuhkan. Nanti ngomong sabar itu sebenarnya tunggal itu lah biasa kena musibah, diganggu uang, didolimi uang. Sampai sih gak didolimi enak saya ngomong biasa sabar. Soalnya gak didolimi. Makanya kadang-kadang sing didolimi, sing pas hatinya gak enak diwalik. Coba awakmu udah jago. Nah kalau dikonomi mau. Coba aku tak jadi saya. Ya aku yang mau. Ya aku tak jadi awakmu dewe. Nah, ini penting kan, sehingga panjenengan nanti itu mekanismenya dalam kehidupan ini lah. Setiap lini, setiap medan, setiap aspek, niku bentahakan, nomor kesabaran. Setiap lini, setiap aspek, setiap celah, panjenengan kalipun bentahakan kesabaran. Pun sakit. Ya, tolong diperhatikan. Lisabri bagi orang yang sabar. Majalah ada tempat-tempat, ada medan-medan. Kathiratun fi hayatil insan, begitu banyak tempat, medan, kondisi di dalam kehidupan manusia. Minhal majalah, di dalam tempat-tempat itulah dibutuhkannya kesabaran. Di kondisi-kondisi itulah dibutuhkan kesabaran. Kenapa? Problem, ujian, kasus niku saged terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak peduli tempat dan kondisi. Paham ya? Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu bisa di setiap tempat. Mari mangan di jero warung, kaki mulai, kaki metu, iku iso tukaran harus wedok ini. Kenapa? Dompet yang ketelesu. Wayang banyak duitnya orang. Dan duit pula sama tak gawa. Oh duit itu sama gawa duit. Mau tak kena sampean. Jadi mari tukaran itu padu terus gitu. Bisa terjadi apa? Mulai teko rekreasi, pulang dari rekreasi. Sudah gerimis-gerimis terus kali pegelik, kunci pagar terlesuk.
Bisa tukaran apa? Iki mboten kepak-kepak cerita. Tapi memang itu peristiwa. Utawi kate berangkat kerja wis rada mepet kontak ketelesun. Nyata ini saged terjadi, pertikaian itu saged terjadi, pertengkaran itu bisa terjadi dalam segala kondisi. Makanya kalau ceritakan, dalam setiap kondisi, setiap aspek, setiap masalah itu bisa jadi peristiwa-peristiwa sing boten dikarepke niku terjadi. Sebab itu di saat itulah kita membutuhkan apa? Bahkan, makanya kalau nanti cerita ujian ingkang dipun kirim datang Allah datang kula panjenengan niku pas. Jadi muring-muring niku cocok. Soalnya bukan muring-muring, bukan kadang-kadang. Awak wis ketek kok. Turun mobil, turun mana, luwe, wong wedok merengut, kan pas. Namuk niku cocok. Lho tapi ini kecuali dalil. Oleh itu, menilai ini bermurid. Bagaimana? Itulah saat dibutuhkan apa? Tapi kondisi-kondisi seperti itu kita perlu tahu. Kapan sabar itu dibutuhkan? Kapan kesabaran itu dibutuhkan? Boleh dipiringkan bagi? Nomor setunggal, medan pertama. Dhabatun nafs anisami wal ilan indal qiyami bil a'malil lati taqribu as-sabr wal mutabarah. Nomor setunggal, mengekan jiwa. Kapan? Anisan dari rasa bosan, dari rasa jemu. Indal qiyami bil a'mal, ketika melaksanakan amal-amal, ketika melaksanakan perbuatan-perbuatan allati taqtalibu, yang menuntut as-sabr, kesabaran dalam amal itu, wal mutabarah wal musabarah, dan membutuhkan keteguhan hati. Khilalul munasibah, pada waktu yang tepat. Qad yarha, ketika dia melihat atau ketika dia menyaksikan mustajil, adanya orang yang tergesa-gesa, mutatawilah, sebagai bentuk waktu yang panjang. Ini nomor 9. Ringkesannya berikut. Medan pertama yang dibutuhkan kesabaran itu adalah ketika seseorang itu merasakan bosan, jemu, ketika melakukan amal-amal yang di situ dituntut sabar dan keteguhan hati. Di saat yang tepat, karena pada prinsipnya orang itu kalau melakukan suatu amal dengan tabiat dasar. Karena kita punya tabiat dasar yang kurang baik. Apa itu? Istijal. Apa istijal? Tergesa. Tabiat ini yang kemudian bisa menggeser sifat sabar. Kepingin menyelesaikan sesuatu, nang cacak, nang mari, nang cekatan. Kan gitu. Halo? Kan begitu? Tapi kan tidak setiap urusan itu bisa kita targetkan, bisa kita agendakan persis seperti yang kita inginkan. Itu yang perlu kita
adanya kendala-kendala yang di luar nalar dan kebiasaan kita. Ya, makanya kadang-kadang ngenteni ini kok pekerjaan yang paling ditelepon gak diangkat, di WA gak dibales. Sing terjadi nek kan kondisi ngoten niku, sing terjadi Pak suudon napa husnudon. Tuh saatnya kita. Dieling-eling ngoten niku. Janjian. Itu saat-saat di mana kita dituntut kesabaran dan keteguhan. Karena pada momen-momen seperti itu Pak, emosi itu cepat naik. Cepat naik. Nah, ini sampai kadang-kadang ada ibu-ibu bahasanya wis kasar. Jadi sing lanang niku pun yang mulai kerja, engko yang mulai kerja tak terno. Sampe tak kepengen enggak, aku tak selek emosi. Lho ngoten iki kok dalu macet. Atau bensin entek. Utawa balik gembos. Nah saat dulu ini wis kelalen, baterai ini hampir tidak bisa. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Wis telat, dinten, wis kadung janjeni dijak ketemu esuk gak gelemku ae iki semaya. Ngeten iki wis greges tenan. Anake takon. Bu, kapan budal di bapak tinggal? Terus kalau wis ditungan mungkin bapakmu ono masalah jarang sih mungkin. Termasuk ibu-ibu di balik layar. Ayo yang sekarang ini kira-kira suudon atau husnudon? Suudon. Lu kan baru berhasil awak tidak sampai. Sekedar untuk itu, Pak. Sekedar untuk itu. Sekedar untuk itu. Malah kapan hari itu Masya Allah, pas pengajian, saya diundang pengajian ada reuni haji. Saya diundang isi. Nah, sing duwe niku koyo pendakar, Masya Allah. Ujian, makanya ujian itu pas. Allah memiliki ujian itu pas. Panjenengan itu dewasa, betul-betul sadar pada saat ujian itu akan terbukti. Lha niku lha saja degale niku. Sakjane kula niki mboten apa-apa, Ustaz. Tapi koyo ngene, sinten mboten muring-muring. Lho nggih mboten. Anjene muring-muring niku cocok. Ceritanya pripun? Pesen catering. Pesen catering. Sakulan kumpul niku wis pesen tanggal sak wingi. Sing jenenge kok kadang-kadang nglayani wong niku lali, Pak. Hari hanya niku lali. Lah kesanane sing pesen mboten mesti ini kan diulang. Lah jenengan pesene kapan? Pun sakulan. Ngeten iki kan mboten profesional, Ustaz. Padahal kanca ngaji entek ya. Ayo. Padahal kanca ngaji wis ngaji. Mboten aman, wis untuk dindi kan. Wakak untuk dindi pecere. Ngerti pecere? Astagfirullah. Lho ngeten iki Pak, wis kadung murid-murid ngeten Pak. Sing salah iso luwih apik timbang sing murid-murid. Sampe rumah. Sing salah iso luwih apik timbang sing murid-murid. Kenapa? Sing salah nang kesalahannya piro? Siji. Wis jaluk sepuro barang nggih, kula nyaluk sepuro kula sing salah. Nang kula mboten kula kinten minggu ngajeng mesti kan tanggal sampai. Cukup sampai sini mboten meneh cerita maneh. Nggih mboten? Iku sing jenenge ngrasani. Mben cerita maneh. Makanya kalau ngomong pecenane tutup wingi Mbak, aku winganane Mbak. Ulang winganane. Makanya ketika mana tidak terkendali, orang yang salah lebih baik dari orang yang memarahi. Tiba-tiba ada satu kasus di satu masjid, ada kesalahan dari pengurus, tidak disampaikan laporan-laporan, akhirnya jadi begitu diklarifikasi dan memang ada penyimpangan apa itu kan ketelisukan duit disawi, tapi harus kadung dibahas. Kesalahan pengurus ini satu,
Boten transparan dan ada yang kekreso. Dan dia minta maaf dan diijoli. Tapi yang marah itu gak marah, cok wong diceritani. Gene mriki Mas, tak mirip. Meni orang mana? Gene mriki Mas, tak mirip. Sampai luwe elek timbang tak mirip tak gitu kan. Kenapa? Wong sampean gendino mangan daging kilo ini. Cok wong sampean cerita, cok orang sampean aja riba. Sampai berapa hari riba dan ini kesalahannya cuma satu. Saya tiba sing hati-hati mencikapi kesalahan. Suami selingkuh, mulai seru. Wong selingkuh niku api namanya. Api. Apa sih? Saya untuk dipecat ibu-ibu. Selingkuh. Elek dosa. Istri nggak terima, wajar dan bagus. Karena nggak sepakat dengan perbuatan kecil. Tapi kalau ibu-ibu marahnya melampaui batas, itu jauh lebih buruk dari bapak yang selingkuh ini. Kenapa? Isok dendam mau marah. Akhirnya si istri ini dendam. Gak sampai tok isok selingkuh. Aku sok rumput orang lanang biru. Akhirnya dia melakukan selingkuh. Begitu selingkuh pertama, merasa salah? Merasa salah? Sing disalahkan siapa? Kan sing lanang sing selingkuh sing wedok sing lanang iki. Kok iso kan? Gara-gara sampean. Akhirnya selingkuh yang kedua. Lu merasa salah? Merasa salah? Dendam itu lebih buruk daripada yang dimarahi. Saya tadi paham. Kenapa? Karena kejahatannya bisa lebih panjang tidak terbatas daripada orang yang melakukan contoh pembunuhan. Misalnya saya minta maaf, saya tidak akan dihukum. Saya suruh ganti, kita ganti. Saya membunuh karena tadi sudah penyesal. Tapi yang dendam, bahaya justru. Itulah saat kita membutuhkan apa? Satu. Ya. Lah ibadah itu kita ibadah sing membosankan. Ibadah-ibadah yang membuat jemu. Ngaten bosan. Baik ibu di rumah ubah-ubah, orang-orang masak, rumah kalau bendino ngoten iki. Makne kadang-kadang pegel gak masak. Pegel gak ubah-ubah. Pegel gak orang. Apa bosan. Ya. Lo pernah gak mengalami ini? Nah, ini kadang-kadang itu gak masak. Saya gak masak. Ya, kalau puas bendino lu nonton ini. Sama bapak-bapak juga begitu kerja. Ya, tiap hari pulang pergi. Ya wis mulai ceritanya. Itu kalau jenengan berpikir tentang materi dunia, ya itu jadikan capek. Lalu bagaimana supaya ini? Apakah kecapean pekerjaan kita yang sibuk seperti itu sia-sia di mata Allah? Nah, ini yang menjadikan kita bangkit. Iki sing gak kula bisa ono sing dikarepne di balik kesibukan itu. Harus ada yang diharapkan. Kudu ono sing didoleki di balik kesibukan itu. Apa itu? Ridho Allah. Pahala dari Allah, ampunan dari Allah. Ini yang menjadi konsepnya orang-orang terdahulu yang menjadikan ibadah tidak pernah bosan. Pernah membaca kitab atau sebuah riwayat, apa yang membuat para sahabat tidak pernah bosan dalam beribadah? Salah satunya itu, mereka menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Nah, itu saat-saat kita membutuhkan apa? Dakwahnya tinggi, sakit bosan. Apalagi sing diulang gak pakai Twitter, kata begitu. Iya, nek murid kayak gini itu terasa Pak. Sing itu cerdas, ini ulangannya cerdas itu sowan Pak. Ayo Mas, ya Mas, sowan cerdas macam enak lancar. Ono sing kuwalem gak iso. Jadi memang kecerdasannya sesuai dengan kemampuan. Arek wis kalem, lambat, delewer. Apalan juga apal. Ngoten niku dari Ustaz sing sabar.
Pun ini yang pertama. Ini ya. Medan pertama adalah mengendalikan hawa nafsu di saat kita mengalami kebosanan, mengalami jemu ketika kita sedang melaksanakan amal-amal soleh, di mana kita butuh kesabaran dan butuh keteguhan hati. Nomor kali Dhabitun nafs anid dojari wal jazak indal khululil masaib wal makari. Mengekang nafsu dari apa? Anid dojari, dari rasa sedih, wal jazai, dan keluh kesah, inda khululil masaib, nalikane ditimpa musibah, wal makari, dan hal-hal yang menyedihkan. Kapan kesabaran yang kedua dibutuhkan? Ketika seseorang ditimpa musibah dan ditimpa hal-hal yang menyedihkan. Lah saat itu kenapa kok kita butuh kesabaran? Saat itu orang pasti mengalami sedih. Nah kalau sudah sedih gandengan ya mesti keluh. Sabar. Niku sak paket. Sedih sabar. Niku sak paket. Jelas? Makanya jenengan kali kula krungu kanca niku kena musibah terus sedih. Ojo dilarang. Wis ojo sedih ae. Makanya kadang-kadang sing kena musibah niku nesu. Enak lambe ngono lho nggih boten terjadi. Lho nabi niku lho, nabi niku nabi nanti dicelak dulu. Nabi dicelak. Ketika nabi niku berjalan ketemu wong wedok niku nangis teng kuburane anak. Jadi sing mati niku anak kecil. Nah begitu nabi melihat orang menangis disasihati oleh nabi. Ibu sing sabar, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Lah wong wedok niki mboten ngerti nek sing ngomong niku nabi. Dicelatu, Pak. Enak kon sing ngomong. Sopane awakmu gak sakno sing tak rasa. Awakmu gak dapat musibah seperti aku coba awakmu sing anakmu sing mati. Akhirnya Nabi diusir, pergi kamu dari sini. Sudah dicelatu, diusir. Dan yang unik apa? Nabi tidak marah. Dan Nabi pun pergi. Nabi tidak marah dan Nabi pergi. Ini diambil dalil dari para ulama. Nek wong sedih, kasih toleransi. Nesu, kasih toleransi. Sakit dimana? Barangkali pas dinasehati, gak gelem berimo, kadang nesu barang kadang. Sampai gak usah tersinggung. Kenapa kondisi itu wajar? Menurutku gak sebiasa ini, ya wis ngaji tak eling Mas. Sing banget ini. Kok kanca kok kabeh ini. Kalau kabeh betul kabeh. Enggak boleh. Kenapa orang sedih, emosi, kemudian keluar kata-kata yang enggak pas, itu manusia. Makanya Nabi nasihat orang dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, setelah beberapa waktu wanita ini diberitahu, Bu, sampean ngerti enggak wong sing sampean celaka itu Nabi. Ngerti Nabi ditolak, tunjukkan saya ke beliau. Ketemukan sama beliau. Akhirnya begitu didatangkan ke rumahnya, ditemukan Nabi tidak ada, rumahnya itu enggak ada sampahnya. Makanya sampai kali itu enggak dua penting-penting kok jadinya saya cek ibu kok ketemu sampai. Bang. Dan kalau ingin orang ketemu kita itu enggak usah dipersulit. Kadang-kadang kalau misalnya dari wong penting kate kepethuk ae angel sama ini. Melalui ini wis kesuwen. Lah mesti kate iki melalui ini. Langsung kenapa sih? Jelas ini pelajaran berharga bagi kita. Ya, pelajaran berharga bagi kita. Masya Allah, ini penting. Akhirnya apa? Akhirnya wanita ini pun minta maaf kepada Nabi dan apa Pak? Ya Rasulullah, saya nggak ngerti Anda yang kemarin memberi kasih nasihat saya itu Anda, saya nggak ngerti. Saya mau maaf. Apa kata Nabi?
as-sabru inda sadaqatil ula. Dan Nabi tidak dendam. Ndak ini oh dikandani gak ngerti wis awas kok. Gak ngono kan. Gak ngono. Kadang-kadang kula mbek sana kan kandani gak ngerti wis jangan mulai. Mendengbok males kan gitu kan. Nabi tidak demikian. Betapa indahnya Allah. Orang yang mengusir datang ke rumah. Orang yang mencaci maki datang ke rumah. Diterima dengan baik dan dimaklumi oleh Nabi dan tetap nasihat disampaikan. Masya Allah, ini pelajaran sangat berharga yang kadang-kadang kita pun jauh dari sifat-sifat seperti ini. Sangat dipahami ya? Masya Allah. Ini jadi kalau orang sedih, orang sakit, satu misal pripun Pak, yo kok Mbak, wajar. Sampai sedih bukan dilarang. Gitu nasihat orang. Sumpah gak dilarang sampai nangis sudah apa-apa. Daripada aku sampai buat si nangis jenuh itu tak bahaya. Gerges. Dan dia sampai pakai nangis tidak apa-apa kalau itu bisa meringankan beban saya. Tapi jangan melewati. Itu cara nasihat orang kena musibah. Ojo dilarang. Ojo nanti saya nggak sembuh kan ngaji. Oh tambah sumpah kena sampai. Makanya kadang-kadang kita kasih motivasi, tapi justru mematikan motivasi. Saya ketiba. Jadi bahasa itu seger dulu. Itu banyak teman-teman ketika saya nangis Ustaz tak apa-apa, nangis gak apa-apa, supaya enteng. Enggak Ustaz, kalau mari nangis sebenarnya cok gelap-gelap. Enggak Ustaz, kencang yo kasih motivasi lagi. Seger kan? Seger. Malah saya nggak boleh pulang loh, anakku boleh pulang loh. Baik, itu medan yang ke sama. Medan yang kedua. Coba kita buka surat 16. Surat 16 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma dan bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap budaya yang mereka rencanakan. Wasbir, dan bersabarlah kau Muhammad. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaran itu kecuali dengan pertolongan. Artinya seseorang itu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kelembutan, sifat-sifat kesabaran, sifat pemaaf, sifat tenang, itu kita minta kepada Allah. Itu kita minta. Seseorang tidak bisa memiliki sifat-sifat qalbiyah, sifat-sifat yang ada di dalam hati kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya nggak bisa kita. Seperti sabar minta kesabaran, seperti Nabi SAW minta kesabaran, minta ketenangan, minta kelapangan. Ini urusan apa? Urusan sifat. Urusan sifat itu urusan hati. Ini baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin pasangan kita. Kulo niki pun sahabat, pasangan kulo Ustaz. Nah, pernah mendoakan kesabaran? Pernahkah kita mintakan Allah dengan minta yang serius? Ya Allah, berikan kelapangan kepadaku dan kelapangan pada istriku. Ya Allah, berikan kesabaran padaku dan kesabaran pada suamiku. Pernah enggak?
terutama pada saat bertengkar. Sampai tukaran doa, tak doa. Apa itu didoakan? Satu, mendoakan diri sendiri. Yang kedua, mendoakan pasangan kita. Atau ketika dengan orang lain, doakan orang lain tersebut. Doa itu luar biasa pengaruhnya, Pak. Biasanya kalau kita tekan, pikiran kita yang berkecamuk mencari sana sini, pikiran itu ini atau gini. Itu pikiran kita. Dan itu gak murni, Pak. Karena diliputi dengan apa? Sakit jernih bagi pikiran kita. Sakit jernih kan? Gak bisa. Kenapa? Karena didukung oleh emosi. Orang kalau berpikir dalam kondisi emosi, bukan sakit adil, Pak. Gak bisa adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wonten di surat Al-Maidah. Coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 8. Mengingatkan kondisi-kondisi ketika kita benci, kondisi-kondisi kita marah. Jangan dipikir dianggap betul sakit. Bisa betul sakit walaupun sampai ngaji ini tekek kalau aku gak iso. Kenapa? Ini urusan hati wilayahnya siapa? Hah? Wilayahnya Allah. Gak bisa, kita sendiri gak bisa. Tanpa pertolongan. Kok Nabi aja minta tolong kepada Allah? Nabi gak bisa mengendalikan diri sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Ya, surat Al-Maidah ayat itu loh. Ayat 8. Ayat 8. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penengah keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kita dipikir oleh Allah. Apa kata Allah? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Perhatikan. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Ini merupakan isyarat dari Allah, warning dari Allah. Apa itu? Kebencian itu bisa menghilangkan sifat adil. Sudah, ayo direnungkan betul kan? Ketika kita marah dengan seseorang, ketika kita benci pada seseorang, coba apa saja yang kita lihat dari orang itu semuanya jelek. Gimana? Guyune itu enak. Atau aku masih guyaku, kira kesenangan. Guyu salah, diem salah. Ini berdoa aku, menengahi. Coba, orang di mata orang benci itu semuanya salah. Ketika ada orang memuji sama dia, kemudian dia itu dermawan, wah itu pencitraan. Sama eling pilkada dengan ini, pilkada pilpres. Opo ae sing digetokno sing gak disenengi lawannya, semuanya salah. Semuanya salah. Nolong murah pencitraan. Meneng gak ngerti karo wong. Kenapa? Karena kacamata Anda itu salah. Maka kita bikin guyonan.
Wong niku nek kacamatane letak delok wong ku ndase pencen kan. Ayo coba sampean mencang atau sampean delok wong. Ndase pencen, Pak. Sampean tegur, Pak. Kenapa bosan kok pencen? Iki detik ndase masih pencen kok copotamu pecah. Loh gimana? Nah ini penting untuk diperhatikan. Nah, jadi pada saat orang mengeluh, pada saat orang berkeluh kesah, ketika orang dapat musibah, itu memang kondisinya seperti itu. Memang kondisinya seperti itu. Nah ini maka kita kondisikan sehingga nanti tepat meletakkan kesabaran untuk ngerti kondisinya kapan, bagaimana, saat yang bagaimana kesabaran itu dihadirkan. Inilah saatnya saya disuruh untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, dhabitun nafs anil ajalah warruuna inda tahqiqi maqlabu laba minal maqalim al-madiyah. Mengekang nafsu, mengekang diri dari sifat tergesa-gesa. Warrohuna dan sifat dungu. Kenapa? Ketergesa-gesaan itu melahirkan kedunguan, gak cerdas. Sama dengan panjenengan kalian. Kati berangkat, anaknya kati sekolah, kebelet ngisi. Nah, jadi kebelet ngisi kadang-kadang kan gak betul-betul dari dodol. Loh gimana? Nah, sengenteni ini gitu kok. Ayo le, ngisi gak suruh rumahku, nakek kamu dong. Jadi bodohnya itu. Di situ kelihatan panjenengan sing ngaji tuh niku ilang sabar. Lho gimana? Atau ngajak ibu-ibu yang sudah usia 50 tahun. Wis alamat ibu-ibu kalau kita 50 tahun terus akeh sing dol bakal orang ini. Lho nggih. Ono sing ngentutan. Ono sing nguyuhan. Iya. Itu kalau sudah usia hampir semua orang. Loh ngeten iki kudu. Sementara kita didorong oleh sifat apa? Tergesa-gesa. Tercapainya keinginan, tercapainya harapan. Nang cacek nang enggak bisa. Termasuk di dalam dakwah. Sampai ngajar istri, nasihati suami, enggak bisa tergesa-gesa. Kenapa? Merubah karakter itu butuh waktu. Dan dari sifat berubah, memperbaiki dari sifat yang pertama ke sifat yang kedua itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Butuh waktu, butuh proses, butuh tahapan-tahapan. Ada bapak-bapak menceritakan tentang istri. Jadi istrinya itu gelem ngaji, tapi kan ini saya ikut gaul gitu. Nah sementara dia yang inginkan itu wanita-wanita dan ngerti pakaian yang syar'i, nggak bisa seperti itu. Makanya ketika materi-materi seperti kita bawa ke ustaz-ustaz kita, sabar itu modal utama. Pertanyaan muncul, sampai kapan kita harus sabar? Apa sabar itu ada batasnya? Ada. Kenapa batasnya? Kamu. Kok ini sampai nulis sabar itu ada batasnya? Ada nggak? Ada. Kenapa? Nah, batasnya. Ini butuh proses. Makanya ketika kita lihat orang-orang yang mendidik, orang yang berdakwah, yang di sini ingin tergesa-gesa, ingin cepat berubah, pasti hasilnya tidak bagus. Kalaupun orang menerima, hasilnya pun jadi orang yang tidak punya akhlak. Akidahnya bagus, tapi akhlaknya hilang.
Kenapa? Ketergesa-gesaan ini yang tidak menciptakan akhlak yang mulia. Diperontok sendiri ngajak, maka digeledak seperti harus dirubah seperti Pak. Kita hidup dengan keyakinan yang kita yakin. Masalahnya kita ini dalam Islam kan begitu kan? Halo? Kalau di zaman Nabi kan jelas. Ini gak ada dalam Islam, selesai sudah. Di zaman kita, yang kita nasihati siapa? Hah? Yang kita nasihati siapa? Lalu kita mengatakan gak ada dalam Islam. Timbul pertanyaan, Islam sendiri. Islam saya ada begitu. Pemahaman saya begitu, Islam saya. Makanya ini membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran, membutuhkan waktu. Kasus Nabi Yunus alaihi salatu wasallam. Kenapa dia tinggalkan kaumnya? Nabi Yunus. Kenapa dia tinggalkan kaumnya? Karena gak sabar dengan perlakuan kaum. Makanya kalau dakwah itu di tempat-tempat yang minus, di tempat-tempat yang lebih terasa. Nah, di masjid-masjidnya ini kan orang-orang sudah siap ngaji. Apalagi yang sudah menanti. Coba kita datang ke tempat-tempat yang orang tak butuh dengan nasihat, orang tak butuh dengan ilmu, orang tak butuh dengan ibadah. Lalu kita ajak kumpul duduk untuk dinasihati supaya beribadah. Itu baru terasa kita efeknya. Baik, itu yang keberapa? Jadi sifat-sifat tergesa-gesa, sifat-sifat ingin cepat nyampe, ingin cepat berhasil, itu butuh pengendalian, dan pengendali itu tidak lain adalah kesabaran. Kita buka surat 75. Surat apa? Surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Ini nasihat kepada Nabi ketika diajari Al-Quran dengan malaikat Jibril. Nabi diajari Quran oleh malaikat Jibril. Jadi ketika Nabi diajari baca Quran oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril membaca, Nabi mengikuti. Nirokni, padahal malaikat Jibril belum selesai. Maksudnya itu tak baca nodise, engkau irokni. Makanya mengajarkan Quran ada beberapa metode, sebagai dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi ngajari Quran itu macam-macam. Ada yang dibacakan dulu, baru kemudian apa? Dibirukan. Ada yang sepotong-sepotong, ada yang satu ayat. Kemudian ada yang diajak bareng, macam-macam gitu. Itu di dalam pengajaran. Mari kita lihat. Ketika Rasulullah SAW ingin segera menghafal, ketika Rasulullah ingin segera menguasai bacaan, beliau melakukan suatu kekeliruan dalam metode pembelajaran. Maka turun ayat ini sebagai bimbingan dari Allah. Nek belajar iku sing telaten. Itu nggak itu pengajaran. Itu sering kita kan. Begitu kita sampaikan deg, nggak cocok nanti. Ustaz nanya, entah nono dhisik. Ada apa enggak gitu? Ada apa enggak? Kita sudah menjelaskan, belum tutup. Ustaz mau nanya, kok dhisik? Bisa jadi setelah ini dijelaskan. Yang pula kasih dotakan, lu gak apa-apa. Mau kasih dotakan kok sumpah saja. Lu ada seperti itu, makanya gak benar begini. Kenapa? Satu, memotong perkataan itu bisa membiarkan konsentrasi. Makanya ada metodenya kan. Walaupun tidak dilakukan, memotong perkataan itu gak bagus. Karena bisa jadi belum sampai penjelasan. Yuk mari kita lihat ayatnya, di mana Nabi SAW mendapat bimbingan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat tersebut Allah katakan, la tuharrik bihi lisanaka litahjala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah
fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayan. Silakan. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran dan hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Ini ayat Al-Quran dari mulai belajar, mengetahui tahapan-tahapan itu penting. Ya. Begitu juga kita ketika panjenengan dengan saya ingin mempengaruhi keluarga, ingin membawa ilmu sunnah ini kepada keluarga, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya. Makanya kita penting membaca kaidah-kaidah dakwah. Jadi dakwah itu tidak membutuhkan sekedar keberanian, tidak sekedar membutuhkan kendel. Kecerdasan kita di dalam membaca situasi keluarga itu penting untuk kita ketahui. Tabiat suami istri itu sama pada, kultur sama pada, latar belakang sama pada. Perbedaan kultur, perbedaan latar belakang, perbedaan karakter itu membutuhkan metode, perbedaan metode di dalam penyampaian. Saya dipahami. Butuh waktu, butuh masa. Saya pernah dicela ibu gara-gara bapak-bapak. Esok-esok Pak turun sarapan dicela waktu itu. Seibu aku dicela. Kelelakan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar rumahnya Ustaz Abdullah? Benar, dengan ibu siapa? Saya istrinya bapak ini, Pak. Pak, maaf. Apa ini dengan bapak Rob langsung? Iya, saya sendiri. Suami saya Anda ajari apa? Ini sopo. Loh, ibu ini siapa? Suami saya ikut ngaji. Bapak-bapak ngaji, saya sama saya itu banyak. Jenengan yang mana? Ternyata benar kecurigaan pada saya ada bapak-bapak itu baru hijrah, semuanya luar biasa. Saya bukan malah kesenangan, saya malah takut kalau melihat sampai begitu. Yakin Pak, bukan malah senang bahkan kita takut. Kenapa? Orang dalam menjalani hidup itu Pak, seperti orang naik kendaraan. Kalau jenengan naik kendaraan, kebanteran. Satu, nggak siap ketika ada tikungan. Dua, nggak siap ketika ada rem motor. Paham? Makanya orang kalau naik kendaraan itu kebanteran itu naik karena nggak nyungsep. Ya. Ketika ada rintangan-rintangan kita nggak bisa mengendalikan kendaraan, hilang keseimbangan. Dakwah itu seperti itu. Saya dipaham. Dakwah itu seperti itu. Ceritanya begini, ada bapak-bapak hijrah, senang kita hijrah. Ini semangatnya ini yang menampilkan. Pagi subuh sudah ditanggulangi, di Sobat Tablo. Jenengan sudah di sini mencari ilmu, masuk. Ini di mana-mana harus dicari. Saya nggak enak ini kan, khawatir. Biasanya di rumah ini losnya ini biasanya. Tidak kemampuan orang itu. Akhirnya pertanyaan saya itu kitab. Ustaz, saya beli kitab apa Ustaz? Lu banyak Pak, sama beli biro. Kitab apa Ustaz? Induknya aja. Induknya itu ada namanya Butuh Osita. Nopo mau dicoba? Beli Pak. Ini duit kan? Begitu selesai, jalan beberapa minggu, benar saya diterapi istrinya itu. Kenapa? Ternyata istrinya mau dicerai. Gara-gara gak jilbaban. Bu, kenapa? Ibu nikah ini berapa lama? Saya istri suami saya itu baru ngaji. Alhamdulillah. Dua-duanya ini orang lapangan. Ngerti orang lapangan? Kerja ini pun Pak Podo, namanya tapi. Nah begitu ada pernah ikut kajian suaminya dapat hidayah. Istrinya belum. Otomatis pekerjaannya kan tetap di lapangan. Jadi 4 hari di lapangan, 3 hari di kantor pulang. 4 hari benar pulang. Itu dari awal.
Nah ketemunya yang lapangan. Akhirnya suami dapat hidayah, karepe langsung dirubah seperti dia. Karakter lapangan tuh gak bisa seperti ini. Sudah mau ngaji, sudah di tempat di rumahnya kajian. Saya kaget itu. Begitu nih, wah ini bahaya. Gak gitu, bukan itu. No. Ya wes gak gitu. Gak ketemu bahasa Indonesia ini. Jadi yang saya takutkan itu terjadi. Makanya ini sebatar-batar saya cerita ini gak enak. Lahnya tadi kok fitnah itu pada dakwah sunnah pasti sudah. Dikira mau ustadz ngono, konco-konco ngono kabeh. Coba gambaran. Lah kalau udah begini diajak ngaji pasti bayangkan kondisinya mesti gak enak. Oh jadi salah. Kita kurang pinter membawa ilmu di rumah. Jelas ini? Nah makanya kita butuh kitab-kitabnya para ulama. Kitab ini kita bawa, kitabnya Imam Ibnu Taimiyah tentang adab-adab dakwah. Ya. Kitabnya Syaikhul ada kitab namanya Ziyadatul Dakwah, ya, Zadud Da'iyah ilallah, bekal dakwah di jalan Allah. Bukunya tipis bagus sekali dan semuanya mengedepankan tentang masalah akhlak. Ini metode. Adapun materi dakwah itu nanti skala prioritasnya akidah prioritas. Jelas ya? Yang saya temukan di situ pasti lah. Dan ujung-ujungnya akhirnya kena. Dakwah sunnah itu kosong, dakwah sunnah itu gak punya arah ya. Karena ada satu dua bibir koreksi yang tidak bisa menerapkan ilmu dan kurang pinter di dalam membawa ilmu kepada keluarganya. Karakternya, coba kita punya anak 3, karakternya sama pada dalam anak 3 sama bukan? Boten sami itu pendekatannya sama apa enggak? Enggak bisa sama. Putri saya 1 2, putri. Sing situ niki nek kangge belajar iku slow banget. Yes, santai. Sing situ nek gak serius lagi. Nek gak serius lagi. Lah nek sing situ niki slow niki diseriusi gak masuk kelas. Awal ku jutek, kok niki jutek apa? Ya dikene aja. Iya. Oleh karena ini kita perlu baca, makanya saya mengatakan ada 3 hal. Bagi seorang guru, seorang dai yang ingin menyampaikan dakwah di rumah tangganya atau di masyarakat, 3 ini penting sebagai modal utama. Apa? Yang pertama, pastikan kita memiliki ilmu tentang dakwah. Menguasai ilmu yang akan didakwahkan dan mengetahui cara menyampaikan. Jadi ilmu itu perlu diilmui, paham? Ilmu itu perlu diilmui. Ngerti maksudnya? Ilmu perlu apa? Untuk menyampaikan ilmu itu kita butuh ilmu. Gitu loh. Ojo angger. Makanya dakwah ini sebagian menimbulkan fitnah, tuduhan ulama kita kena gara-gara 3 gelintir, 1 gelintir orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ini dampak dan efeknya. Good, ya. Jadi yang pertama adalah ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ta'rif al-mad'u. Ta'rif al-mad'u. Apa itu? Mengenal orang yang didakwahi. Mengenal karakter, kemampuan orang yang didakwahi. Yang kedua. Yang ketiga, uslub fid dakwah. Uslub fid dakwah. Napa niku? Metode. Cara mengingatkan, cara membenahi, cara menegur, cara memperbaiki. Itu butuh metode. Sahabat ketika melakukan salah tegas dan keras Rasulullah SAW. Kenapa? Pasti manfaat karena ini dibutuhkan.
beda lagi. Beda lagi. Kencing di masjid tak kurang ajarin teman. Gimana? Kalau nggak amal sih kurang ajar di kencing di masjid. Muat nih pojokan, meremelek nih pojokan. Ketahuan sahabat marah, sahabat tarik dadanya. Kata Nabi, biarkan. Wes tutup. Mana kamu tutup? Bayangin kan? Kenapa ini ilmu? Sahabat, jadi kan punya anak kecil, gak ditempesi, nguyuh Pak. Berikut. Orang yang punya ilmu gimana? Biarkan sampai selesai. Biarkan. Saya nggak punya ilmu, begitu udah anaknya kecil langsung diangkat, ditarik, tutup dinding Pak. Halo? Saking begini najis, justru malah menyebarkan. Kenapa? Karena nggak cerdas. Begitu. Karena nggak jeli dia. Nek jeli dia kan berkes saja pada sini itu. Iki masjid, wis ngerti sapa ngarani pasar. Iki anak cilik. Dikongkon ngumpeti sama. Begitu ditarik kencing belum selesai Anda angkat, kira-kira efeknya lebih buruk mana? Dibiarkan atau diangkat dipindah? Efeknya mana lebih buruk? Diangkat lebih buruk. Kenapa? Karena jisnya itu dalam-dalam kita. Itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat yang melihat perbuatannya, Nabi lihat siapa pelakunya. Sahabat melihat perbuatannya, Nabi melihat pelakunya siapa? Orang Badui, Badui biasa. Dan ngerti lah. Ngapunten ya, kalau bahasa sana itu orang Badui ini dikenal berarti ngerti tata krama. Berarti ngerti tata krama. Jadi kan kalau umroh nanti melihat orang gak cadaran kok cadaran saking ngerti. Jadi wajah itu baru ketemu nek wajah ini guyu kayak apa nih. Nek merem imu di dalam. Weteng Mbak. Kudu mireng, lambi ireng, mireng. Loh, kisah itu orang-orang pedalang hitamnya itu melebihi bajunya. Nek guyu kok, oh itu untungnya itu. Nek meremingkem gak ketok. Ngoten. Lah, orang-orang pedalaman ini niku nek dikongkon ngalor, ngidul ya. Nek dikongkon ngidul, lungguh sak menahe. Malah sak menahe. Lho ngoten. Lah wong dalan iku kan ada yang ikut umroh ngoten kan, pedalaman-pedalaman. Jubah niku dilepas, dadi kausan tok ngoten niku. Jubah diperos, dikebut rokok digacoki ning tengah dalan. Jadi ngepen apa jenenge iki? Ngepe jubah niku digacoki wong loro situ, gacoki kono niki. Iku tengah dalan jenenge dalan. Digo minggir. Minggir itu. Padha kan iki basane. Minggir. Aku lho ngepe iki ngono Pak. Kira-kira melaku lewat orang duduk-duduk bareng. Gak ngelihat jalan, ngelihat yang manggil. Katakan yang manggil sebelah sana, saya masuk di sana. Ahmad, ta'al, katanya. Dia jalan ke sana itu Pak, gak lihat bawah Pak, ngelihat temannya. Nek dasarnya kedengkul, gak akan noleh dia. Dok, mungkin aku menang deh. Ngicai apa jenis minuman yang kita cerok, noleh. Aku gak lapo-lapo. Mbok ijeki, salahmu dek kayak ngono-ngono, Pak. Makan ruwet masalah itu. Lah itu orang Badui, karakternya seperti itu. Wis, sampean tak cintani bayangan tok harus pegel. Wis aku enake dhewe, Pak, saya enake dhewe. Masya Allah. Uang kotor, diajari satu persatu, ditotol sing jelenteng kena-kena. Itu baru mudah. Paham ya? Makanya kalau nggak sama nanti kalau dakwah di masyarakat, di keluarga, kena-kena. Lalu ini saya dulu, ya mudah-mudahan Allah memaafkan dan menutupi kekurangannya. Orang apa? Ketika sholat bersama saya benar Pak. Begitu ikut jamaah di masjid, sudah mulai ada perubahan. Pulang sholat sunnah itu perlu tinggali.
Begitu tahiyat tangannya lah kata. Begitu salam dibuka karuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lu kok ini? Tak tanya, Bu. Saya ngajari sampai nek salam tangannya dibuka sudah di masjid ngono kabeh. Oh, iki dapat referensi. Wah, benjing salah di musaku. Lah ngomong aku tok gak sungkan gitu. Ya, gak ngerti apa-apa. Soalnya gak ngerti apa-apa, soal saya ajari wudhu dari situ. Jadi kan tahu wudhu pertama kali kamu dibasuh, sikil. Bu, nek wudhu wajah dhisik boten sikil. Wong sikile sing rusuh kok. Ya wis. Sing penting gelem wudhu. Ini proses Pak. Ya Allah. Soalnya menurut logika itu sing rusuh jadi dhisik ya bener nek nurut. Logika lah, agama itu bukan logika. Ada enggak? Makanya butuh apa nih sini? Butuh apa ini? Sabar. Terutama bapak-bapak yang mungkin istrinya belum ikut ngaji sih telaten. Terutama akhlak jenengan harus ditampakkan di sana. Buahnya ngaji itu akhlak yang baik. Tapi mikir istri itu mikir. Bahasa sini. Makin suami istri bagaimana? Kadang-kadang ada bapak-bapak nyuruh si wedok usul dulu. Saya kaget loh. Pak, aku jenenge bojo sampeyan sapa? Maryam. Lah kok kalau terus sundul Ustaz. Wah, iki kurang ajar banget. Loh, kira itu orang yang sudah ngaji gitu. Wis gak kuat ini. Lo tak tengah-tengah sundul itu. Gak tambah itu bisa bolong. Jadi kon rapi oleh sundul bolong. Untuk kepatenan, untuk sabar. Atau jenengan nanti menikahkan putri mantu nih gak paham bisa terjadi apa enggak? Untuk ketelatenan. Siapkan kelapangan hati bajumu. Itulah medan-medan di mana kita membutuhkan sabar. Di saat tergesa-gesa ingin berubah. Lagi usah terus gede ujarku dinasihati bisa. Iya kan sampean. Iya nek robot kena sampean sentek. Wong niku dhewe perasaan duwe keyakinan, duwe akal, sing iso nolak. Ngoten. Mangene kepingin duwe mantu sing taat oleh robot. Tukono baterai ngene. Kono perlawanan di situlah. Lo karep kula niku anak kula niku ya enggak sampean. Makanya inilah doa orang tua yang perlu diperhatikan. Anak kita baik belum tentu nanti pasangan itu sebaik dirinya. Dan memuas hati kita sebagai orang tua. Ingat. Boleh? Berikutnya terakhir. Kapan kesabaran itu dibutuhkan? Dhabatun nafs anil ghadabi. Mengekang jiwa pada saat terjadi marah. Wa taisu dan sifat gegabah pada saat terjadi perasaan gegabah, gerusak-gerusuh. Indamiratu awamil ketika muncul faktor-faktor al-ghadab fi nafs. Nah, jadi kalau seseorang merasakan ini mulai marah. Saya mulai marah. Ketika sudah merasakan hal itu, maka kesabaran itu dibutuhkan untuk dihadirkan. Ketika orang sudah merasakan detik-detik kemarahan, itu teliti kepada dirinya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Salim apa? Yajibu ala kulli muslim yuraqiba qalbah. Wajib, perhatikan, wajib bagi seorang muslim untuk mengawasi kondisi hatinya. Wajib bagi setiap muslim untuk mengawasi kondisi hatinya. Kapan hatinya ridho, kapan mulai kemarahan itu terjadi, itu harus paham. Sehingga nanti ketika begitu orang merasa ini saya mulai marah ini, segera ambil tindakan, diobati marahnya ini.
Apa saja? Yang pertama membaca ta'awud. Membaca apa? Ta'awud. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Ya imma yanzaghunaka syaitan nazghun fasta'in billah. Ya surat 7 ayat 200. Sudah ketemu? Ayat 200 surat 7 ayat 200. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi pada saat syaitan datang membisik-bisikkan kamu dan marah itu merupakan bagian dari bisikan-bisikan syaitan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Jadi ketika kita sudah merasakan marah, langkah pertama yang harus dilakukan apa Pak? Ibu Bu? Membaca. Cuma saja saya ingatkan moco ta'awud itu coba terbangun. Bekan sampai tukaran dengan suami istri, saya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku khawatir tersinggung, aku anggap setan begini. Bacanya nggak pelan. Itu pertama, langkah pertama. Yang kedua apa? Merubah posisi. Pindah tempat dulu. Disebutkan dalam satu riwayat, ini dinukilkan dalam kitab Sanadil Muhammadiyah, yang disebutkan bagaimana sikap Nabi ketika marah. Disebutkan oleh sahabat Anas, ketika Nabi marah itu dalam kondisi berdiri, beliau duduk. Ketika duduk masih marah, dia belakang berbaring. Ya, maka segera hilang kemarahannya. Jangan kebalik ketika marah berbaring, Anda pakai duduk. Duduk kok gak puas, gaya tetap boleh. Kenapa ada tahapan-tahapan? Ternyata itu terapi psikologis. Kalau orang marah dalam keadaan berdiri, gerak kondisi model tubuh apa saja bisa terwujud. Mengkering, sakit, duding, bisa nendang, sakit, meloncat, bisa lempar, bisa mukul, bisa. Itu ketika berdiri. Ketika duduk mengalami kesulitan. Menggerik bisa mati enak. Saya sampai murid-murid ngambil logo menggerik, gak enak, gak cocok. Mas, emang gerik ngadek di sini mas. Itu terapi luar biasa. Mau mukul terhalang, mau nendang terhalang. Dan lebih bagus lagi apa ketika berbaring, lebih sulit lagi untuk praktek. Duduk gak iso, saya kena genteng. Insya Allah, ini metode yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Merubah atau menghindar dulu. Jangan dekat-dekat suami. Lo kadang-kadang naik ibu itu kubentel. Nyawat dan kok tak keploken. Wah kira dikeplok ten, moring-moring lah. Keplok goblok ngompol. Kok mau ditarani. Ada saya menyaksikan jam 1 malam. Wah, saya itu terbangun sampai sulit tidur lagi. Ada apa? Ternyata tetangga tengkar. Jam 1 malam. Batin sama timbul yang menisuk. Bang jam 1 mesti dilanjut. Lah semua itu ini kok mantelan gak cocok ini gak bener momentum ini. Kok apa sih lanang? Dikapok, kok gebuk-gebuk aku namanya ditarani gitu. Jangan, orang marah itu hilang akal. Aja itu jangan gitu, jangan gitu. Terus ojo nyeceretain ngono. Napa nyeceretain? Iya kan? Kan ana wong lanang murid-murid juga itu. Iku sih gak mau tang. Wong lanang gak tau gebuk dadi gebuk.
Kenapa? Emosi itu luar biasa. Ibu-ibu tolong gini-gini ya. Bu, walaupun ibu-ibu tahan pukul, jangan ngomong gitu. Jangan. Itu kadang-kadang makanya saya pernah Pak sampai salah penetapan karena makanya kalau lapor informasi sepihak jangan sekali diputuskan, jangan sekali. Nek menurut saya pripun, suami saya itu kalau marah Ustaz lempar asbak, sepatu dilimparkan. Kadang-kadang ternyata begitu, oh itu buruk sekali kalau begitu. Kulut boleh, ternyata apa? Begitu kita klarifikasi, nah ini betul. Nek ngomong elek Ustaz. Nah cuma lapor kan nggak tahu dilapor nek ngomong elek. Nggih betul. Lah sampe kok dikaplok niku napa? Kalau soalnya kula ngecer, kan nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin. Pasti orang itu menutupi kesalahan sendiri. Kan ada faktor, saya teliti Pak Menteri itu. Jadi nggak langsung diterima, langsung begitu aja berita langsung kita salahkan suaminya. Buat gregetin yang pukulan itu semeneng. Wih, terus betul. Nah kalau sama nopo niku karep kula niku nyawat meja liwat kene. Karep niku nyawat kecoblokan cek meneng karo karep niku. Lah ngomong cek ngomong niku iki grebek lho kok. Sampai takon niku wong iki nggih ta. Nggih sakjane mboten ngono. Wis tak sampe kandhang umur-umur niku wis ilang akal saya kok ada negara. Ya, jangan ngomong-ngomong begini gitu. Oke, jadi yang kedua merubah. Yang ketiga, ini semua doanya Pak. Kenapa kata Nabi? Fa idza ghadiba ahadukum kata Rasul, apabila kalian marah, falyaskut, hendaklah diam. Gemetar. Diam. Kenapa kok suruh diam oleh Nabi? Sebab orang kafir sudah marah dan belum terkendali. Apa kata para ulama? Waqa'al muharram, dia akan terjatuh kepada perbuatan haram. Apa saja? Minal qaul wal af'al. Baik perbuatan-perbuatan yang diharamkan dari omongan maupun perbuatan. Contoh, mencaci maki bisa terjadi. Pun simple. Sampai tahu gak mau murid-murid ngomongnya api? Hah? Panjenengan Mas on sampean ketoprak. Aku lah wis ngiling sampean. Kalau penting kok ngimut-ngimutaken. Kesuwen. Kuping. Cacian, makian, tuduhan, cemoohan keluar semua. Dan itu semuanya diharapkan Allah. Tak sering sampai kerasa, saya ngaji sampai kerasa. Ada murid-murid tahu tak keluar ngomong sing api. Metu tak? Istighfar, tapi bukan untuk minta ampun, gergeten. Astagfirullah. Itu ganjaran sepuro dalam rangka apa? Gergeten. Loh, ini bener apa betul saya ngomong? Bukan karena merasa salah terus istighfar. Astagfirullah ya Allah saya salah. Enggak. Astagfirullah gergeten. Ini fakta yang kita bicara. Zikirnya nggak ada nilai zikir, maka zikir gergeten. Bukan karena mencari. Wah, subhanallah, berubah. Gak cocok ibadah ini. Mending takbir dari kata taburan. Oh, Akbar. Nek baca tasbih itu kan kandungannya halus, kan enggak? Lah subhanallah, blodak gak cocok. Nek Allahu Akbar blodak cocok. Paham betul ini? Pun belum mencari dan dicari krosok. Soalnya tadi butuh tes, butuh kenyataan. Nek ngaji kok dijelaskan waktu marah kita gak masuk waktu muring-muring. Metu kabeh sing arep.
dioncainya kan gak jelas. Dene sampe kalau dioncai koyo ngene. Yo ini sampe kita diri dadi wong engke. Ditakdir dadi wong. Lagi macam jelas. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kalau marah, diam. Saya belajar ini. Kenapa? Bagus, masya Allah. Ya tetap gak diam total loh. Dan baik berangkat ngaji ya pamit. Tapi ya saya katakan gitu. Assalamualaikum. Nah sehingga itu ya kan salam. Nah jadi untuk kanan ya. Gue mulai yang mana? Parah. Kalau teh kan ngelak. Hanya nunggu kan. Tapi itu kan lebih bagus. Coba kalau marah jangan paksakan ngomong. Elek apa api? Ayo. Masih sampai sholatnya batu iring-iring. Muring-muring elek. Makanya kadang-kadang kalau niki wong sabar, sing penting ojo digaran. Podo wae. Masih wong gak ngaji ya iku kamu sih. Justru jenengan digari sabar, itulah kesabaran. Jajan kula niki mboten purun ngeplokan Ustaz, pokoke mboten muring-muring. Nah, kemet kamu. Oh, gitu yang keberapa? Yang keempat. Apa yang keempat? Berwudu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innal ghadab minasyaitan wasyaitan khuliqa minan nar. Ya, sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan dan setan itu diciptakan dari api. Fatfi'uha bil ma', padamkan dengan air. Makanya punya sampai goreng-goreng siramkan. Wudu, Pak, wudu. Siram. Apa muring-muring untuk kesehatan siram dulu. Wudu. Wudu. Itu akan mendinginkan suasana. Kalau diwudu kok setelah diwudoni kok masih bergejolak, pakai sholat dua rakaat. Pakai sholat, insya Allah ini yang paling jauh puncaknya di sini. Kalau dia masih marah, sholat dua rakaat. Saya anjurkan sholat itu resap yang luar biasa. Pengaruhnya soal bacaan Quran yang kita baca, sujud yang kita baca itu pengaruhnya luar biasa. Ya Allah ini kebablasan kan? Sama-sama 10. Masa ada sholat? Sampai lupa dengan pesan tadi. Ngapunten sangat. Baik, saya cukupkan ya, sudah setengah 10 itu sekalian. Lanjut dengan mendel. Saya betul-betul demi Allah, saya lupa tadi ada pesan beliaunya untuk ada waktu apa? Soal jawab. Terima. Dan memang ada silakan saya belum ada. Monggo bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan kehendak atau yang sering diusulkan. Monggo barangkali ada yang mau bertanya. Ya, dari bapak-bapak satu orang untuk mewakili dan juga satu orang dari ibu-ibu. Monggo. Ini masih kurang 5 menit dari jam 10, jam 9.25 ini. Monggo. Barangkali masih ada. Itu sudah cukup. Masalahnya sudah cukup. Baik, saya mohon maaf sekali lagi saya maaf yang sebesar-besarnya kepada takmir dan jemaah. Jadi kebablasan sampai lupa dengan pesan-pesan beliau. Kita cukupkan dengan kafar majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak,
yang